萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Xiao Yan secara bertahap menjadi dingin dan tenang setelah mendengar kata-kata dingin Yunshan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Kuat Do Qi hijau giok meringkuk dan bangkit dari tubuhnya seperti nyala api dan segera membungkus seluruh tubuhnya di dalam. Perubahan tiga api langit misterius. Dia tidak menggunakan ini sejak Xiao Yan keluar dari bawah tanah di Akademi Jianan. Saat ini, api surgawi di dalam tubuhnya bergabung dari api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Kekuatan teknik rahasia ini dapat diperoleh sepenuhnya tergantung pada kekuatan api surgawi. Oleh karena itu, sekarang Xiao Yan sekali lagi menggunakannya. Kekuatan yang meningkat secara alami jauh lebih besar daripada saat dia menggunakannya saat itu. Kembali ketika Xiao Yan berada di dalam kelas Douling, ia dapat mengandalkan teknik rahasia ini untuk bertarung dengan Liu Qing, Lin Xiuya, dan orang lain di puncak kelas Douling atau bahkan ahli Douwang. Oleh karena itu, setelah dia menggunakan langit api tiga perubahan misterius, kekuatan di permukaannya tidak lagi kalah dengan seorang bintang 4 atau 5 elit Douwang. Menambahkan ini ke dalam keunikan mantra api serta tubuh fisiknya yang disempurnakan oleh banyak obat spiritual, kekuatan yang kuat dari Do Qi-nya saat dilepas sudah cukup untuk bersaing dengan seseorang di puncak kelas Douwang. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan penguasa Suan berat yang sangat besar muncul di telapak tangannya. Beban berat menyebabkan tangan Xiao Yan tenggelam sedikit sebelum dia cepat pulih. Setelah bertahun-tahun membiasakan diri, berat dari penguasa Suan berat tidak menimbulkan banyak hambatan bagi Xiao Yan. Meskipun penindasan penguasa Suan berat pada sirkulasi Do Qi di dalam tubuhnya akan menyebabkan kekuatan bertarung seseorang berkurang sedikit, kekurangan ini sudah berkurang sampai hampir tidak berpengaruh setelah bertahun-tahun terbiasa dengannya. Oleh karena itu, secara alami tidak memiliki banyak pengaruh pada Xiao Yan. Xiao Yan tidak memecah perhatiannya sedikit pun setelah mendengar ledakan energi intens yang ditularkan dari langit yang jauh. Tatapannya berkedip saat terkunci ke Yunshan di depannya. Kakinya meringkuk sedikit dan menjadi seperti singa berburu sengit, di mana otot-ototnya yang gemetar menyembunyikan kekuatan eksplosif. Yunshan tersenyum saat melihat cara hati-hati Xiao yang seolah-olah dia dihadapkan dengan musuh yang kuat. Lengan bajunya bergetar dan kain lembut yang dipakainya telah mendapatkan kekerasan yang tidak kalah dengan baja setelah Do Qi dituangkan ke dalamnya. Jika kekuatan seseorang telah mencapai tingkat Dozong, hampir setiap bagian dari tubuh seseorang, termasuk bahkan sehelai rambut, akan mampu menjadi senjata pembunuh yang tajam. Ayo, biarkan leluhur ini untuk melihat apa saja dukungan yang membuat Anda benar-benar berani untuk kembali sekali lagi. Energi hijau dalam di telapak tangannya berputar dengan cepat dalam pusaran, saat Yunshan tertawa dalam keadaan padat, dengan suara dingin. Wajah Xiao Yan tanpa ekspresi, dan dia tidak mengatakan satu kata pun. Cahaya perak yang terang dengan cepat muncul di kakinya. Tubuhnya sedikit bergetar. Yunshan menyipitkan matanya dan melihat Xiao Yan yang tak bergerak di sisi yang berlawanan. Jari di bawah lengannya bergerak, dan dengan tawa dingin, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Segera, ia membawa angin yang sangat tajam yang dengan kejam meretas bagian tertentu dari udara. Sebuah lengan seperti baja yang keras menembus udara. Tepat sebelum mencapai bagian tertentu dari udara, itu berfluktuasi tiba-tiba dan sosok hitam aneh muncul. Penguasa yang berat membawa kekuatan ganas dan tanpa basa-basi menghantam lengan baju.
Kedua melakukan kontak di udara dan suara teredam guntur seperti segera bergema di seluruh negeri. Gaya seperti riak dengan cepat menyebar dan udara bergetar sedikit saat menyebar. Lengan Yunshan bergetar ketika keduanya bertabrakan saat ia melepaskan semua kekuatan yang diterimanya. Tokoh hitam itu, bagaimanapun, berulang kali mengambil beberapa langkah mundur sebelum stabil dan menampakkan dirinya. Orang itu mengejutkan Xiao Yan yang seharusnya berada di sisi lain. Kecepatan Anda memang cepat, tetapi itu hanya berguna bagi ahli Do Huang. Yunshan melihat Xiao Yan yang telah mengatupkan 5 jarinya erat di punggungnya. Gambar setelahnya yang Xiao Yan tinggalkan di tempat itu telah menyebar sampai hanya gambar samar yang tersisa. Yunshan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Apakah begitu? Bagaimana dengan ini? Xiao Yan melirik acuh tak acuh pada pria tua ini yang cukup arogan. Dengusan rendah keluar dari tenggorokannya sebelum segel tangannya tiba-tiba berubah. Cahaya ungu hitam segera muncul di punggungnya. Sepasang sayap ungu hitam seperti zat muncul sekali lagi. Sepasang sayap ungu hitam ini mengikuti sayap api giok saat mereka memanjang. Cara itu seolah-olah sayap api dibungkus oleh lapisan sayap hitam. Sepasang sayap ungu hitam ini secara alami adalah sayap awan ungu yang Xiao Yan tidak gunakan untuk waktu yang lama. Sejak ia maju ke kelas Do Wang, kecepatan terbang dari sayap yang terbentuk dari Do Qi telah jauh melampaui dari sayap awan ungu. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan teknik terbang Do ini untuk waktu yang lama. Namun, ini tidak berarti bahwa itu telah kehilangan penggunaannya. Mampu disebut teknik Do yang sangat langka di benua ini, itu secara alami tidak hanya memiliki kemampuan yang begitu kecil. Efek lainnya adalah alasan yang menyebabkan nilainya berlipat ganda. Efeknya adalah superimposisi. Yang disebut superimposisi adalah seperti yang disarankan namanya. Itu untuk tumpang tindih dua hal yang berbeda bersama-sama. Ini adalah kasus untuk teknik Do terbang. Setelah kekuatan seseorang telah mencapai kelas Do Wang, seseorang akan dapat melapiskan 2 jenis sayap bersama-sama. Kecepatan yang dapat dihasilkan oleh superimposisi ini secara alami jauh melebihi sepasang sayap Do Qi yang biasa. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa ia mengkonsumsi cukup banyak Do Qi. Jika itu digunakan untuk menutupi jarak dengan cepat, kecepatan itu akan benar-benar memungkinkan seseorang untuk merasakan apa yang disebut mengejar bintang dan bulan. Superimposisi sayap itu mirip dengan 3 perubahan api langit misterius karena itu juga ditampilkan oleh Xiao Yan untuk pertama kalinya setelah kekuatannya melambung tinggi. Namun, kejutan yang ditimbulkan oleh superimposisi ini bisa sedikit terlihat dari kejutan yang muncul di wajah Yunshan. Seseorang bisa dengan tanpa berkata-kata mengatakan bahwa dengan superimposisi sayap dan teknik tingkat kelincahan kelas di seperti gerakan kilat 3000, kecepatan Xiao Yan akan sekali lagi melambung ke tingkat yang baru. Kecepatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang dari kemampuan Yunshan tidak akan berani meremehkan. Setelah superimposisi sayap, sepasang sayap Do Qi di punggung Xiao Yan telah berubah dari hijau giok menjadi warna hijau kehitaman. Sayap-sayap itu mengepak dan banyak sinar cahaya yang menempel pada mereka. Meskipun itu sedikit kurang indah dibandingkan dengan sayap api hijau giok sebelumnya, warna yang dalam, terkendali menyebabkan seseorang tidak berani meremehkannya. Sayap hitam kehijauan mengepak perlahan dan angin seperti zat berlama-lama di seluruh tubuh Xiao Yan sebelum berhamburan dengan peluit. Xiao Yan hanya tersenyum setelah merasakan bahwa tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan dari sebelumnya. Dia melihat senyum yang secara bertahap melemah di wajah Yunshan dan berkata, "Anjing tua Yunshan, apakah Anda masih berani mengatakan bahwa itu tidak berguna sekarang?" Xiao Yan tidak memberikan sedikit waktu untuk Yunshan membalas setelah mengucapkan kata-kata itu. Sayap-sayap di punggungnya mengepak tiba-tiba dan dia segera menghilang di tengah suara guntur. Dia mengejutkan di atas kepala Yunshan pada saat dia muncul. Xiao Yan memegang penggaris berat itu erat dengan kedua tangannya.
Dia menjerit keras dan penguasa berat mendapatkan momentum pemecah gunung saat memotong langit dan meretas ke arah kepala Yunshan. Serangan ini oleh Xiao Yan tidak berlaku lagi. Yang dimilikinya adalah kekuatan yang bergelombang. Di bawah tekanan kekuatan ini, semua udara yang setengah meter di bawah penguasa ditekan sampai tersebar di semua arah, menghasilkan area vakum yang membentuk sebagai penguasa berat berayun ke bawah. Kecepatanmu masih baik-baik saja, tetapi kekuatan ini benar-benar tidak memadai. Yunshan dengan dingin tertawa saat dia melihat penguasa berat yang dengan cepat melebar di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan segera memberi Xiao Yan pukulan di udara. Ketika pukulannya dilemparkan ke depan, busur segera muncul di udara di depannya. Sebuah bola meriam udara tak terlihat dengan cepat terbentuk sebelum akhirnya membawa suara tajam yang bergema di udara. Tiba-tiba melesat ke depan dan bertabrakan dengan penguasa berat Xiao Yan. Bang bang bang, penguasa yang berat itu sekitar setengah meter dari kepala Yunshan ketika bertabrakan dengan meriam yang tak terlihat. Kekuatan memantul yang ditransmisikan ke penguasa berat mengguncangnya sampai berulang kali bergetar. Jika kekuatan Xiao Yan tidak begitu besar, kemungkinan besar serangan ini akan melemparkan penguasa berat keluar dari tangannya. Tubuh Xiao Yan bergetar dan benar-benar menyelesaikan kekuatan yang sedang dikirim dari penguasa. Xiao Yan tidak mundur sedikit pun. Sayap di punggungnya mengepak saat dia berubah menjadi garis hitam dan memasuki sisi Yunshan. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengencangkan tangan kanannya dan lengannya bergetar dengan cara yang aneh. Suatu kekuatan kuat dengan cepat diaglomerasi di tinjunya. Sesaat kemudian, itu pecah ke arah dada Yunshan dengan cara teknik. Ledakan Oktana. Suara rendah, dalam ditularkan dari mulut Xiao Yan. Angin di tinjunya tiba-tiba melonjak dan kekuatan yang menakutkan adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan seseorang kemampuan Yunshan menaikkan sedikit alisnya. Meskipun kecepatan Xiao Yan sangat cepat, Yunshan, sebagai elit Dozong, secara alami tidak lemah. Pada saat yang mendesak seperti itu, kakinya dengan keras menginjak ke bawah dan lonjakan seperti laut Duki di dalam tubuhnya segera melonjak di depan tubuhnya. Dalam sekejap mata, itu diaglomerasi dan membentuk cairan energi kental berwarna hijau kehijauan di tubuhnya. Kepalan Xiao Yan membawa kekuatan yang menakutkan karena dengan keras menghantam cairan energi kental. Keduanya bertabrakan dan hanya mengeluarkan sedikit suara. Kekuatan yang menakutkan di tinju Xiao Yan dengan cepat tersebar seolah-olah ditelan sepenuhnya. Anda sudah menggunakan langkah ini 3 tahun lalu. Yunshan tertawa dingin ketika melihat kejutan yang melintas di wajah Xiao Yan. Langkah serupa ini juga bisa membuat Anda merasa tidak nyaman. Xiao Yan juga tertawa dingin. Lengannya tiba-tiba melintir dan suara retak tulang dengan cepat dipancarkan. Tinjunya bergetar hebat. Kekuatan tersembunyi dengan cepat melonjak keluar seperti arus bawah saat kepalan tangan itu bergetar. Segera melewati cairan kental seperti pertahanan dan meledak seperti bom pada pakaian Yunshan. Ekspresi Yunshan secara bertahap menjadi gelap dan dingin saat tubuhnya dengan kuat menerima kekuatan tersembunyi dari serangan Xiao Yan. Dadanya menyusut dan berdetak tiba-tiba. Kekuatan agung meletus dari segala arah dan yang pertama menyerang adalah Xiao Yan yang paling dekat dengannya. Langkah kaki Xiao Yan mendarat di udara kosong dan sayap di punggungnya juga mengepak. Lama kemudian sebelum dia melepaskan kekuatan itu, perasaan tertahan juga ditularkan dari dada Xiao Yan. Tatapan Yunshan sangat gelap dan dingin saat dia melihat Xiao Yan yang dengan cepat mundur. Dia perlahan-lahan menurunkan kepalanya dan melihat jubah compang-camping di daerah dadanya. Jubah robek mengungkapkan dadanya di mana tanda tinju merah terang tercetak di atasnya pada saat ini. Jelas, itu ditinggalkan oleh Xiao Yan sebelumnya. Hahaha, bagus. Sangat bagus. Anda adalah orang pertama yang meninggalkan bekas tinju di tubuh saya sejak saya maju ke kelas Dozong.
Wajah Yunshan benar-benar berubah menjadi gelap dan dingin saat dia melihat bekas tinju. Niat membunuh yang menyebabkan hati seseorang merasa dingin secara bertahap menyebar dari tubuhnya. Karena Anda dapat mencapai tahap ini, leluhur ini akan memungkinkan Anda untuk melihat apa itu Elite Blue Zone. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.